Jikalau bulan bulat sempurna, ingin hati bersorak gembira, semarakan PTQ RRI ke-52 yang penuh dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama dan sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, yang tak pandang sayang, yang nikmatnya selalu terkucur tak terbilang. Dan karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka beradu pandang di arena Pekan Tilawatil Quran Radio Republik Indonesia ke-52 yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi seorang koruptor, dan seorang pemerhati yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah menjadi fakta pada sejarah nasionalisme bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritasnya direbut oleh para pejuang-pejuang muslim yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama dan lain-lain. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, tetapi sebuah panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang terangkai dalam sebuah judul, Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan, ayat ini adalah perintah untuk orang yang beriman untuk mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasul serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima-panglima perang yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita lebih mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan syariat kekufuran. Kita masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme, mempunyai harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang seharga dengan sendal jepit, dibayar 100.000 langsung mau ini itu, pilih ini itu. Tetapi setelah dibayar,
Kita seperti diinjak-injak bagaikan sendal. Jalan ke sana, jalan ke sini, demo ini, demo itu. Dan bingung karena hidup, mengapa jadi begini, jadi begitu. Jika sudah terjadi seperti ini, akan banyak orang yang turun ke tengah jalan untuk demo dan menyebabkan permusuhan. Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal menjadi tak saling kenal. Dan banyak dari kita yang awalnya bersatu akan menjadi berseteru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umat muslim banyak yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memperdulikan di atas apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun atas dasar Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam di setiap lininya, maka wajib bagi umat Islam untuk membelanya. Akan tetapi, jika negeri tersebut bukan dibangun di atas syariat Islam, melainkan syariat kekufuran, maka haram untuk seorang Islam untuk membela peperangan tersebut. Karena peperangan yang tidak berada di jalan Allah adalah di jalan Taghut. Tanpa kita sadari, bangsa kita sedang terjajah, walau bukan secara fisik, tetapi secara ekonomi, intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Seperti inilah nampak pada pemberitaan. Jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kamu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dewan hadirin yang rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata ikhwatun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah persaudaraan yang terjalin di antara sesama muslim, merupakan persaudaraan yang berganda. Pertama, atas dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mewujudkan warga yang nasionalisme, yang berarti tak ada perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tak saling bermusuh-musuhan, namun saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Bukan sengsara bagai sendal sualum. Rahmat semesta, pulih bersama, bangkit perkasa. Dengan pekan tilawatil Quran ini, mari kita tingkatkan takwa, ilmu, dan iman kita agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti air mancur. Amin ya rabbal alamin. Pohon dadap di tepi lahan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.